Halo teman-teman Binusian, perkenalkan nama saya Willy Christian dari Lab Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan salah satu dosen dari Universitas Bina Nusantara, yaitu Miss Stephanie Surja. Halo Miss Stephanie. Hai Will. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen waktu atau time management, bagaimana caranya kita mengatur waktu dengan baik. Namun sebelum itu, mungkin kita dapat berkenalan dulu lebih jauh dengan narasumber kita. Miss Stephanie mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke. Hai semuanya, nama saya Stephanie. Dari beberapa kalian mungkin udah banyak yang tahu juga, saya dosen dari School of Information System. Kebanyakan kalau kalian ketemu saya tuh di mata kuliahnya biasanya Ana Persis, Ana Persil, Abad, testing implementation, terus terakhir saya ngajar yang namanya project management. Kebetulan saya lulusan dari BINUS, baik S1 dan S2. S1 saya ambil jurusan Information Technology atau Teknik Informatika. Saya lulus di 2009, jadi saya BINUSian 2009. Untuk S2-nya sendiri, saya agak belok sedikit, saya ke Manajemen Sistem Informasi. Saya masuk 2010, lulus di 2011 akhir 2012 lah. Kemudian saya join di BINUS jadi dosen itu di tahun 2012. Jadi kurang lebih sudah hampir 8 tahun ya, Will? Ya, kurang berarti sudah 8 tahun menjadi dosen di BINUS ya, Miss ya, berarti. Yes. Oke. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih Miss tertarik mengajar di BINUS? Awalnya sih kalau kamu tanya alasannya apa, sekarang pun kamu tanya, saya pun nggak tahu dengan jelas alasannya sebenarnya apa. Apa yang membuat saya tertarik? Tapi yang saya tahu, kalau dulu pengalaman saya pas S1, saya merasanya yang saya dapat, nggak semua dosen ya, tapi beberapa dosen ngajarnya itu di teori, gitu. Concern sekali dengan namanya teori. Sampai terkadang lupa mempersiapkan kami ini yang dulu calon pekerja nantinya tuh kalau di kerjaan tuh sebenarnya nanti jadi gimana ya. Lalu masuk S2 ketemu banyak Bapak Ibu dosen yang jauh lebih ekspertis di bidangnya lagi, yang dimana mereka itu lebih banyak melakukan sharing atau melakukan terapan ilmu dari yang sebelumnya di S1 seperti apa, lalu sebenarnya S2 dan kenyataan realnya itu seperti apa sih? Jadi sebenarnya kalau kamu tanya alasannya apa, kalau dari beberapa kalian yang udah pernah ketemu saya di mata kuliah yang pernah saya ajar, pasti saya selalu bilang adalah saya itu bukan dosen full of teori, bahkan mungkin teori saya sama teori kalian cuman berbeda dengan saya punya buku gitu. Dan saya pasti baca. Yang which is kalian punya buku, tapi belum tentu kalian baca. Dan saya kebetulan punya pengalaman di bidang IT yang real. Yang langsung saya ada di lapangan, jadi saya mengcombine dua hal itu. Dan saya mau sharing itu semua ke kalian-kalian mahasiswa. Atau saya lebih menganggap sebenarnya kalian seperti teman-teman saya, kalau memang asal kita punya boundaries yang jelas. Itu yang saya mau share. Supaya kalian nanti pada saat kerja nggak kagok, nggak kaget gitu. Oh ternyata kok di dunia kerja beda ya dengan dunia teorinya. Gitu. Jadi itu sebenarnya alasan saya mau jadi dosen mungkin bisa dibilang karena itu. Oke, berarti kan Miss juga dari S1-nya tadi kan IT, berarti di teknikalnya, lalu S2-nya berarti ngambil yang manajemen sistem informasi, jadi bisa menggabungkan teknikal dengan manajemennya ya, jadi cocok lah, gitu ya. Oke. Lalu, Miss kan sekarang jadi dosen ya, lalu selain jadi dosen, kesibukan lainnya apa ya, Miss? Saya kerja kantoran, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai dari jam 8 start sampai dengan end di jam 5 sore, atau kalau nggak ada lembur. Saya pekerja kantoran di bidang perusahaannya kebetulan bergerak di financial services atau jasa keuangan. Jadi dalamnya ada banyak, ada sekuritas, ada asset management, ada multi finance, ada wealth management, ada holdingnya juga. Saya mulai di sini itu mulai dari yang junior programmer sampai sekarang posisinya kebetulan ada di seperti head of BA.
Jadi benar-benar kayak seperti perjalanan kuliah gitu. Dari technical menuju yang namanya business atau managerial. Emang kesibukannya di luar dosen, saya pekerja kantoran. Oke, berarti Miss selain menjadi dosen juga sebagai karyawan di salah satu perusahaan ya Miss ya? Oke. Nah, sekarang kita ngomongin sistem pendidikan di Indonesia nih Miss. Sekarang gara-gara pandemik ini ya, COVID-19, kebanyakan institusi pendidikan tuh mengubah sistem pengajarannya menjadi online, Miss. Nah, menurut Miss Stefani sendiri, apakah sistem pendidikan online ini sudah cukup efektif digunakan kepada mahasiswa-mahasiswa di Indonesia terutama? Kalau dari saya sendiri, mungkin saya nggak bisa nilai di universitas lain atau sekolah lain. Yang langsung saya alami sendiri kan langsung di BINUS-nya ya, Will. Langsung di BINUS-nya gitu. Mulai dari awal tahun ini ya, kita mulai dari Februari ke Maret tuh udah mulai full online. Ya. Jadi sebenarnya kalau kamu mau bilang apakah BINUS siap, secara infrastruktur sistem, secara infrastruktur network segala macam, mungkin BINUS siap. Karena dari tahun 2005 sendiri, waktu saya masih S1, itu BINUS Maya sudah ada. Sudah mengenal yang namanya off class, walaupun namanya sekarang berubah jadi GSLC. Kalau dulu tuh namanya off class, kita diharapkan pasti ada tugas di forum diskusi, dibahas, nanti dikasih tugas di sana, kita kerjakan, pembelajaran sendiri, nanti pada saat kita ketemu lagi di kelas dengan dosennya, kita bahas lagi. Jadi kalau kamu tanya di BINUS apakah sudah ready, BINUS ready. Bahkan bukan perubahan, ini malah cuma enhancing aja. Malah meningkatkan lagi yang tadinya sudah online, ini lebih full online. Tapi kalau pertanyaannya lalu efektif atau tidak efektif, kembali lagi, Will, yang namanya pembelajaran, itu pasti dua arah komunikasinya. Kalau cuma dari saya ke mahasiswa, terus gitu ya, nggak bisa dibilang pembelajaran efektif. Kenapa? Saya nggak pernah tahu apakah outcome yang saya ekspektasikan, mahasiswa itu bisa mengeluarkan outcome yang sama. Makanya pengajaran itu harusnya aktif-reaktif. Jadi saya aktif, mahasiswanya reaktif. Nggak bisa kayak di kelas lagi gitu. Kalau di kelas kan visualization-nya jauh lebih gampang ya. Saya bisa coret-coret di papan tulis, mahasiswa juga bisa saya juga bisa make eye contact. Kalau sekarang, even video aja kan nggak dinyalain. Dan I can understand that gitu. Nggak semua orang demen video dinyalain. Tapi even di audio, mereka mute ketika ditanya lalu mereka nggak ada suara balikan, nggak ada feedback. Itu agak mengganggu sebenarnya. Kenapa? Saya nggak pernah tahu apakah mereka itu ngerti atau enggak. Jadi, efektif tidak efektif kembali ke mahasiswa dan ke dosennya lagi. Karena kan namanya perangkat pembelajaran online itu ada sistem, ada mahasiswa, ada dosennya. Gitu. Nggak bisa terlepas dari salah satu dari itu. Gitu. Jadi, kalau efektif nggak efektif sih sebenarnya tergantung sih, Will. Kalau saat ini, kalau saya bilang dari 40 orang mahasiswa bisa 20 orang mendapatkan outcome yang saya harapkan aja sudah efektif saat ini ya. Karena mereka semua, kalian semua, saya, siapapun juga pasti kaget. Tidak ada yang ekspektasi keadaan COVID-19 ini bisa sampai se-severe ini. Nggak ada yang sangka. Itu sih, Will. Oke. Berarti ke suatu pembelajaran itu bisa dikatakan efektif apabila terjadi dua arah ya, Miss ya. Jadi antara dosen dan mahasiswa itu saling berinteraksi sehingga bisa menghasilkan outcome yang diinginkan ya. Ya. Oke. Oke, Miss, nih kita kembali ke tema kita ya. Jadi time management. Nah, Miss ini kan merupakan seorang dosen dan juga seorang karyawan ya. Nah, mungkin Miss bisa ngasih tahu cara Miss Stefani itu untuk mengatur waktunya antara urusan pekerjaan dan urusan dosen sehingga tidak saling mengganggu satu sama lain. Lalu juga bisa memberikan tips kepada binusian juga, pasti banyak juga dari binusian ini yang ada yang kuliah sambil kerja atau kuliah sambil berorganisasi, jadi mereka bisa memanage waktunya dengan baik gitu, Miss. Kalau kamu tanya pembagian waktu, sebenarnya time management saya sudah dimulai ketika saya mengambil S2 sembari saya bekerja. Kalau sekarang kan time managementnya antara saya bekerja dan saya mengajar. Mulai dari tahun 2010 itu saya S2 sembari belajar, sembari kuliah. Jadi kerja sembari kuliah. Time managementnya susah banget. Apalagi saat itu tugasnya banyak, PowerPoint-nya banyak. Tapi ya harus manageable gitu.
Misalnya saat break, tadinya mungkin saya pakai breaknya 1 jam full, saya hanya pakai misalnya 20 menit, sisanya saya pakai buat kerjain tugas. Ketika misalnya saya bisa pulang on time, ya harus ada yang bisa saya cicil. Itu ketika saya kerja sembari kuliah. Tapi ketika sekarang kerja sembari ngajar, manajemen waktunya sudah pasti saya pisahkan. Senin sampai Jumat adalah saya di kantor. Sabtu adalah saya ngajar. Tapi ada hal-hal di mana saya harus ke BINUS di jam atau di hari kerja saya. Nah, biasanya saya akan memakai jatah cuti saya. And anyway, saya disclose ke kantor saya kerja bahwa saya seorang dosen. Saya ngajar di Bina Nusantara, S1. Saya disclose kenapa? Karena bisa jadi apa yang saya share di kelas, itu akan ada sangkut pautnya sedikit dengan pekerjaan saya sehari-hari. Makanya kalau time management waktu, itu pasti harus dipisahkan. Saya punya jatah cuti, ya saya pakai. Tapi saya tidak mau sampai ketika saya punya deadline di kantor, lalu saya juga punya deadline di kuliah. Saya harus bagaimana? Apakah saya harus menomorsatukan yang mana? Gitu. Itu nggak bisa begitu. Biasanya saya pasti akan equally prioritize mereka, baik yang kerja dan yang kuliah. Jadi, pinter-pinter deh, kamu harus bagi-bagi jam-jamnya kamu gitu. Siapa yang pernah bilang 24 hours never enough? Make it 30, 36, will be never enough kalau kamu nggak bisa time management dengan benar. Yang tadinya mungkin kamu makan sejam, ya kamu harus bisa bikin makan itu hanya 30 menit. Atau misalnya di Sabtu Minggu kamu bisa leha-leha, kamu bisa ngapain aja, ya kamu harus do your job or do your work. Atau for me, saya harus bikin paper mungkin, atau saya harus mulai bikin koreksi ujian. Koreksi ujian di BINUS itu 1 minggu tidak boleh telat. Jadi bukan cuma kalian doang loh, mahasiswa itu harus ngumpul tepat waktu ya. Makanya kalau sama saya di kelas, pasti mereka semua udah hafal. Telat tugas sama saya nggak akan marah, tapi nilainya saya minus. For me, time is valuable. Nggak bisa dinilai lagi. Kalau sekarang, saya koreksi ujian, saya nggak pernah telat. Seumur-umur 8 tahun saya ngajar, saya tidak pernah telat koreksi ujian. Unless terakhir itu ada apa, saya lupa, tapi kayaknya nggak telat juga. 4 waktu. Tips untuk BINUSian, jangan pernah mepet. Jangan pernah mepet mengerjakan sesuatu dengan deadline kamu. 1, hasilnya tidak akan pernah maksimal. 2, you never know what will happen. Bisa aja tiba-tiba ada kejadian yang tidak kamu inginkan. 1, kamu harus upload BINUS Maya, internet kamu mati. 2, kamu mau upload BINUS Maya, tapi mati lampu. What will you do? Kamu nggak bisa turn back time juga kan? Padahal tugas, misalnya saya selalu kasih tugas di awal semester. Start semester saya kasih tugas. I expect at the end of the semester, kamu bakal give feedback yang maksimal gitu. Ternyata enggak, karena dikerjainnya baru seminggu terakhir. Ya. Jadi sama aja, kalau gitu mending saya kasihnya udah mepet-mepet gitu. Tapi ya, itu kembali lagi ke kalian semua. Nanti ketika misalnya sudah ada terjadi konsekuensi yang fatal, kamu mau nangis atau kamu mau nyesel sekalipun sudah telat. Itu kan kembali ke diri masing-masing ya. Kalau saya nggak pernah mau sampai amit-amit fail mata kuliah. Apalagi harus bayar uang lebih lagi, harus bayar semester pendek. Kalau at my job, saya harus diomelin sama atasan saya. Saya mungkin harus terima konsekuensi, saya diapain. Gitu. Saya nggak mau itu terjadi. Makanya saya pastikan kerjaan saya tepat waktu. It's about mindset. Mindset saya harus tepat waktu. Apapun yang terjadi, saya harus tepat waktu. Itu udah satu core value dalam diri sekalian, masing-masing harus kalian tanamkan. Itu sih, Will. Oke. Berarti intinya adalah kita harus mengubah mindset kita biar tepat waktu, lalu kita harus mengetahui deadline dari pekerjaan kita sehingga kita dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti yang tadi Miss ceritakan. Oke, Miss, itu merupakan pertanyaan terakhir pada video kali ini. Terima kasih kepada Miss Stephanie sudah sharing ilmunya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman BINUSian. Terima kasih, Miss Stephanie. Yes, thank you, Will. Bye-bye. Bye-bye.